Sesaat lagi Anda akan menyaksikan You Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke You Talk Show. Dan saya Muhammad Gansan sebagai MC dan host yang akan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, untuk episode kali ini kita nggak sendirian lagi nih. Akan ada teman-teman saya yang datang untuk bantu ramein talk show pada malam hari ini, tentu saja dengan berita-berita yang viral dan hot di media sosial. Nah, sebelum kita mulai, kita sambut dulu nih para teman-teman saya. Ya. Ya, silakan duduk. Nah, ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu nih, kira-kira mulai dari pojok kanan dulu deh. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Halo teman-teman, nama saya Irfan Arya Kusumawardana. Kalian bisa panggil saya Irfan. Halo. Halo Irfan. Halo teman-teman, nama saya Ricci Oleh Rahman. Saya itu biasa dipanggil Ricci. Halo semuanya, saya Muhammad Revaldi, dipanggil Revaldi saja ya kawan. Halo semuanya, nama saya Rasya Syatira, biasa dipanggil Asyad. Oke, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah datang pada malam hari ini. Nah, sebelum itu kita ada iklan dulu nih. Oke, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton iklan sejenak yang merupakan sponsor utama dari talk show malam hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman karena sudah datang dan menyempatkan diri untuk datang di podcast pada malam hari ini. Santai. Nah, kira-kira enaknya kita bahas apa nih malam ini? Apa ya? Oh, gua tahu. Apaan tuh? Kemarin gua kan lagi scroll Berita. timeline gua kan. Iya. Terus gua nemu berita bagus. Berita apaan? Jadi ada seorang ibu sama anaknya itu. Oh. Jadi dia tuh ditemuin udah jadi kerangka gitu. Oh Iya. tahu. Itu pernah lihat tuh, pernah lewat di timeline gua juga soalnya. Sama berarti Bang. Iya. Kemarin gua juga. Kayaknya gue pernah baca sekilas deh kronologinya. Tapi kok bisa gitu jasadnya itu ditemuin pas sudah jadi kerangka gitu. Iya, kerangka. Kenapa bisa ya? Ada yang tahu kronologi jelasnya nggak sih? Coba sih. Iya. Jujur, untuk berita itu, gue sih udah tertarik banget buat bahas itu, terutama pas sudah ke up di timeline gue. Nah, jadi beritanya ini tuh mirip-mirip sama berita yang pernah gue baca. Apa ada tuh? Jadi ada penemuan jasad. Dia tuh udah jadi kerangka juga di dalam rumahnya sendiri di daerah Kalideres. Oh. Terus itu di Jakarta ya? Deket, Iya. deket makanya. Iya. Oh ya, ingat nih gua. Itu kasus seru banget loh di medsos. Oh. Kayak Acet tadi kasusnya mirip tuh sama yang Acet bilang tadi. Coba deh host kasih tahu kita dong kronologinya biar kita lebih paham nih alurnya kemana gitu. Oh, oke. Jadi sebelumnya gue kan dari riset dulu nih, dan gue nih ketemu sebuah artikel. Nah, sebelum itu gue izin dulu ya. Baca. Ya, aman. Oh. Jadi pada hari Senin 29 Juli 2024, warga di daerah Bandung Barat, lebih tepatnya di Desa Tani Mulia, Kecamatan Lamprah, Kabupaten Bandung Barat, dikejutkan dengan penemuan mayat ibu dan anak yang udah jadi kerangka di rumah mereka. Jasad tersebut merupakan jasad dari Ibu Itu Indah Hayati, umur 55 tahun, dan Elia Immanuel Putra, umur 24 tahun. Nah, orang yang pertama kali nemu jasad ini tuh namanya
Mujoyo Chandra yang merupakan ayah dari Elia tadi. Oh, berarti suaminya Bu itu dong ya? Iya, makanya. Nah, dari cuplikan kronologi yang gue jelasin ini, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih? Kalau menurut pendapat kita gua sih kelihatannya ya kita sebelumnya turut berduka cita ya. Ada yang almarhumah Bu itu sama almarhum Elia tadi ya. Iya, benar. Karena ya kalau dilihat tuh miris juga sih kasusnya. Karena kan ya boleh bagaimanapun kan mereka juga tetap manusia, mereka jadi jasad, mereka nggak dikafankan, mereka nggak dikubur, mereka nggak dimandikan, mereka nggak disolatkan juga, dibiarkan membusuk aja udah begitu di dalam rumah sampai jadi kerangka. Ya juga ya. Tapi kalau udah sampai jadi kerangka, berarti udah lama nggak sih? Bener banget tuh Pan. Nah. Jadi jasad manusia tuh bakal nyisain kerangka aja kalau udah kurang lebih 6 bulan. Jadi itu tuh juga dipengaruhi sama faktor cuaca, lingkungan, dan pokoknya sekitarnya lah. Oh iya. Tapi kok bisa-bisanya warga tuh nggak cium gitu bau kerangka itu? Iya. Iya juga, itu tuh yang gue pikirin setelah baca kasus ini. Kayak kan sebelumnya juga itu kan banyak kasus banget tuh yang kayak terjadi pembunuhan atau ada mayat lah di rumah. Tapi warga atau tetangga itu pada bisa nyium gitu, pada bisa ketemu gitu, karena baunya itu busuk banget kan pasti. Nah, itu gue yang bingungin itu kenapa dia itu udah jadi kerangka, tapi baunya itu tidak tercium oleh warga-warga sekitar gitu. Itu dia yang gue pikirin. Iya, Gue juga bingung nih. Ya kalau warga mungkin bakal cuek-cuek aja sih. Mungkin karena ya gue pernah sempat baca-baca sekilas juga ya. Katanya Bu itu atau almarhumah sebelum itu memang orangnya introvert atau antisosial. Jadi dia nggak mau bersosialisasi sama tetangga. Sering di rumah lah gitu. Iya, sering di rumah dan dia cuek-cuek aja. Mungkin warga juga nggak enak lah buat ngecek rumahnya gitu. Tapi menurut netizen, katanya warga ini sebelum menemukan jasadnya ini udah nyium bau yang kurang enak. Tapi mereka tuh cuman berpikir bahwa itu adalah sampah yang di dekat rumah mereka. Lah, emang warga itu nggak bisa bedain mana yang bau mayat dan mana yang bau sampah gitu? Nggak tahu juga tuh. Kayak lu bisa bedain aja Ci. Soalnya kan TKP-nya itu dekat tempat pembuangan sampah. Jadi ya wajar aja sih kalau misalnya warga tuh nganggapnya bau sampah. Ya, tapi gimana ya Cat ya? Masa warga itu kayak nggak curiga gitu loh? Seakan-akan kata Irfan itu kan gimana ya? Seakan-akan masa mereka itu nggak pernah keluar sama sekali gitu loh? Iya sih. Masa Juga mereka ya. sama sekali nggak curiga? Santai dong, soal warga yang nggak curiga kenapa begitu dan anaknya nggak keluar ke rumah, karena mereka sempat pindah katanya. Ada warga yang bersaksi kalau terakhir melihat mereka itu sekitar tahun 2019, tahun-tahunnya Covid tuh. Oh iya sih. Betul. Iya, lama banget kan? Iya, Setelah iya. itu warga nggak melihat mereka lagi. Dan sebelumnya almarhum pernah mengajukan surat kepindahan ke ketua RT. Selain itu memang kondisi rumah Bu itu udah kayak terbengkalai, nggak keurus gitu rumahnya. Dan tetangga sebelahnya kalau kalian lihat dari foto TKP-nya itu pemiliknya tuh baru pindah ke situ kurang lebih 1 tahun. Jadi tidak tahu menahu tentang warga ibu baru itu. ya, Iya, jadi berarti dia warga baru ya. Iya, warga baru pindah situ. Oh, berarti pantas aja warganya itu cuek-cuek aja ya, karena ya ngelihat dikiranya yang pertama katanya sih rumahnya juga udah kumuh. Terus juga kan katanya dia juga sempat bikin surat ingin pindah kan, surat kepindahan. Maka warga ngiranya dia itu udah pindah. Gitu. Pantes aja sih ya. Harusnya udah bisa deh kalau kayak gitu. Masa kalau belum kok bisa cuek banget sama anak dan istrinya? Iya. Ada apa coba balik ke rumah itu? Nah, kalau buat si suaminya sendiri, katanya sih dia udah pindah sejak 2015 silam. Udah lama banget kan, 2015. Berapa tahun? Makanya, tahun itu, tapi dia ini balik lagi, katanya sih mau ngambil dokumen-dokumen yang ada di rumah itu. Kemungkinan ada masalah keluarga sih kalau kayak gitu mah. Itu sih, Mas. Iya benar-benar. Kayaknya sih benar ya. Soalnya dari salah satu keterangan warga itu yang pas itu kan Pak Mujoyo pengen masuk lagi ke rumahnya. Otomatis rumahnya itu kan pasti pagarnya itu digembok. Nah, Pak Mujoyo ini meminta bantuan dari salah satu tetangganya untuk membuka pintu pagar itu tersebut kan. Nah, yang diminta bantuan ini dia itu diceritakan oleh Pak Mujoyo bahwa si Pak Mujoyo ini keluarganya itu memang ada masalah. Makanya mereka itu pisah rumah gitu loh. Jadi beda rumah. Yang istrinya itu di sini, yang Pak Mujoyo beda lagi. Beda pindah pisah. Gitu.
Tapi sih kalau dilihat dari tulisan yang ada di rumahnya ya, kayak Oh, itu ada tulisan. ada Oh. tulisan ya. Wah, Itu kayaknya sih emang mereka tuh lagi ada masalah keluarga deh. Tulisan di tembok, buset gitu apa? Ah, kurang lebih kayak gitu Ah, Pak. bener, Jadi Bang. di rumah itu ada 2 tulisan kan. Iya. Nah, bentar, gue izin lihat HP. Ya, nih gue ada pesannya nih. Dengerin ya, dengerin. Oke. Jadi pesannya tuh isinya tuh, jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu. Aku lihat, udah 3 no. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan? Iya. Yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu wah, dipakai di FB Hendra Setiawan. Di kolom komentar tertulis, mengingat karena kau pernah gagal menjalani hubungan pada istri kesatumu yang bernama Leonie Maria Teresia. Nah, jadi gitu tuh pesannya. aduh, berarti kasihan banget sih ya si Boy itu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Boy itu pernah mewasiatkan nggak sih? Kalau nggak salah, gue pernah baca gitu mewasiatkan buat rumahnya itu diwakafkan buat jadi masjid. Itu bener nggak sih? Gue inget sih, gue tuh ada artikelnya. Bentar, gue coba buka dulu ya. Izin Oke, dulu oke. ya sebelumnya. Aman, aman. Nah, jadi ini. Jadi di artikel ini si ibu itu dia tuh menulis pesan. Iya. Isi pesannya itu adalah, aku minta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulia. Kalau Mujoyo Chandra, ini si ayahnya ini, Ya. tidak menyerahkan untuk didirikan masjid di tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulia untuk warga RT 10. Pak RT, tolong tagih rumah ini dan harus jadi masjid atas kematian saya. Nah, menurut lu pada, kenapa nih kira-kira almarhum pengen rumahnya dijadiin masjid dan nggak jatuh ke tangan suaminya si Mujoyo Chandra? Menurut gue sih iya, Bu itu nggak mau rumahnya jadi hak milik suaminya. Karena sebelumnya mereka ada problem kan. Ya. Jadi Bu itu rumahnya rela dijadiin masjid daripada suaminya mendapatkan rumahnya tersebut. Nah, Tapi kalau dipikir-pikir lumayan egois nggak sih? Kayak misalnya emang warga itu pengen gitu sebuah tanah yang udah terbengkalai gitu dijadikan masjid gitu. Kenapa jadi egois, Ci? Ya enggak lah. Kenapa? Lagi pula, kenapa warga nggak mau kalau di daerah situ dibangun masjid? Toh juga karena dibangun masjid dapat beberapa manfaat. Salah satu manfaatnya pahala aja. pahala jariah Itu beribadah. dia. Setuju banget gue kan sama lu Pak. Iya. Daripada dikasih ke bapaknya, Ah. mending jadiin masjid aja gak sih? Iya, Nah, betul. Jauh iya lebih kan? sih. Apalagi bapaknya jahat banget gak sih? Iya, jahat Sama, emang. sama. Iyalah lebih berguna pastinya. Oh ya, Acet tadi sempat mention kalau yang nulis pesan di tembok itu cuma ibunya aja kan. Tapi anaknya juga nulis pesan tuh di temboknya. Iya. Oh, anaknya juga. Iya. Jadi dua Ada, pesan gitu. ada. Iya, 2 pesan. Oh, Kan tadi udah bilang 2 besar. Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, tadi baru 1 yang bicarain. Oh. Apa tuh? Apa tuh? Jadi, nih ada yang ditulis anaknya ini buat bapaknya. Bentar, bentar. Waduh. Nih, gua ada pesannya. Waduh. Jadi anaknya tuh tulis, aku hanya minta uang sekolah, tapi kau seperti itu. Katanya, raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrimu saja kau tinggalkan karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Tapi ketahuilah, hanya Tuhan yang sempurna. Nah, miris gak sih lu pada dengernya? Yes, banget sih. Nah, Kacau Iya kan? sih. Berarti di kasus ini si ayahnya nih nggak cuma ninggalin istrinya dong, anaknya juga ditelantarin begitu aja. Nah, gimana tuh? Wah, Wah, kacau sih. berarti gila jahat banget gak sih Gila ayahnya itu? banget. Ya katanya kan kalau nggak salah itu belum cerai kan, masa mereka Oh, belum udah kan belum cerai, masa si bapaknya ini nggak mau nafkain anaknya sih, cuma lepas tangan doang Nah, gitu loh. itu dia, Ci. Gini, kalau menurut saya ya, Ci ya, seorang ayah walaupun udah cerai, Nah, itu harus tetap menafkahi anaknya. Karena walau bagaimanapun, anak itu merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, terutama ayah. Ayah kan yang Bener menafkahi. sih, ayah. Nah, Setuju. setuju banget gue Pan sama lu. Tapi sih kalau dilihat sih kayaknya mereka tuh ada masalah ekonomi. Keluarganya tuh ada masalah ekonomi. Nah, jadi si ibu sama anaknya ini stres. Nah, habis itu iya, iya. dia berdua tuh apa? Mutusin buat bunuh diri akhirnya. oh, Iya. dan meninggalkan 2 surat Ah, itu ya. iya. Itu pesan buat bapaknya. Tapi Cak, kalau menurut polisi
katanya sih kematiannya belum ditentuin. Apakah dia benar-benar bunuh diri atau kayak gimana? Menurut gue sih iya, karena kalau dilihat dari pesan-pesan yang mereka tinggalkan dan kalau kalian pada ingat pas suami yang masuk rumahnya itu gerbangnya tuh digembok. Oh iya. Menurut gue memang kedua korban udah nyiapin untuk bunuh diri. Wah, tapi kita nggak bisa main begitu, ngambil kesimpulan begitu aja Pal tanpa bukti. Kalau ternyata memang dia dibunuh gimana? Wah, Beda kasus tuh. tapi kalau kayak gitu, kayak tim forensik itu harus butuh waktu yang lama nggak sih buat nyari taunya? Apalagi jasadnya itu kan udah lama banget dan udah jadi tengkorak gitu loh. Iya. Coba pikir gimana caranya gitu, Coba pikir. cari tahu gitu. Tapi Iya kan, sih, susah kan? tapi sih harusnya sih ada bukti lebih ya dari rumah itu tuh, entah dari ada barang bukti atau dari kerangka mayat tersebut. Oh. Nah, ya. Udah. Kalau gitu kita bantu doa aja dah yang terbaik. Semoga kasus ini segera diterpecahkan Amin. dan semoga keluarga korban bisa ikhlas dengan kepergian korban Amin. dan semoga kedua korban bisa diterima di sisinya ya Allah. Amin. Ya. Oke. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah supaya kita bisa lebih aware sama lingkungan sekitar kita, apalagi tetangga gitu. Masa tetangga gak ada yang sadar sih? Makanya sampai jadi tengkorak gitu. Aduh, terus manusia ini kan pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang harus Iya. bersosial satu sama lain. Harus peduli ya. Harus peduli, Iya. itu dia. Hmm. Dan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton pada episode Youth Talk Show. Ya, sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Gangsar Munggaran sebagai host. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.